Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Agri kembali hadir untuk membersamai kalian belajar hari ini. Ayo kita bersenang-senang bersama matematika. Teman-teman, pada video kali ini kita masih membahas materi bab 2 yaitu tentang himpunan. Tapi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah operasi pada himpunan. Nah, apa saja sih operasi yang terdapat dalam himpunan? Yang pertama ada gabungan dua himpunan, yang kedua ada irisan dua himpunan, dan yang ketiga ada selisih dua himpunan. So, ayo kita pelajari operasi yang pertama. Operasi himpunan yang pertama adalah gabungan dua himpunan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali. A gabungan B ditulis A gabung B sama dengan himpunan X, sedemikian hingga X anggota A atau X anggota B. Untuk simbol gabungan ditulis seperti huruf U. Nah, bingung gak nih? Supaya lebih memahami, coba perhatikan contoh berikut. Ada himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Maka A gabungan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Jadi anggota himpunan A dan anggota himpunan B kita gabungkan. Hanya bilangan yang sama itu cukup ditulis satu kali, seperti angka 2 dan angka 4. Yang harus kalian ingat, simbol gabungan itu adalah seperti huruf U karena artinya union. Union itu sama dengan gabungan. Operasi himpunan yang kedua adalah irisan dua himpunan. Irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Dengan kata lain, himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut, nah itu dinamakan dengan irisan. A irisan himpunan B ditulis A irisan B. Simbol untuk irisan dua himpunan, nah menggunakan seperti huruf U terbalik atau seperti huruf N. Nah, contohnya adalah himpunan A anggotanya A, B, C, D, E dan himpunan B anggotanya A, C, E, G, I. Pada kedua himpunan tersebut ada 3 anggota yang sama, yaitu A, C, dan E. Maka A irisan B adalah A, C, E. Jadi irisan itu anggotanya yang sama dari kedua himpunan. Nah, jadi ingat ya teman-teman, simbol untuk irisan himpunan itu seperti huruf U terbalik atau seperti huruf N. Operasi himpunan yang ketiga yaitu selisih dua himpunan.
Selisih dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A tetapi tidak dimiliki himpunan B. A selisih B ditulis A kurangi B sama dengan X sedemikian hingga X anggota A atau X bukan anggota B. Jadi untuk simbol selisih dua himpunan itu menggunakan tanda dikurangi. Contohnya di sini ada himpunan A anggotanya A, B, C, D, E. Kemudian himpunan anggota B yaitu A, C, E, G, I. Nah, maka A dikurangi B itu anggotanya apa? Nah, karena di sini yang di depannya itu adalah himpunan A, maka kalian lihat anggota yang ada di himpunan A, yaitu A, B, C, D, E. Nah, kemudian kalian lihat di sini anggota himpunan A yang tidak dimiliki himpunan B itu apa? Pertama kita cek apakah A ada di anggota himpunan B. Nah, di sini karena ada kita coret. Kemudian B itu ada tidak di anggota himpunan B? Ternyata tidak ada. Kemudian yang C. Nah, di sini juga C ada di anggota himpunan B. Kemudian yang sama apalagi? Yaitu E. Nah, maka yang tidak dimiliki anggota himpunan B yaitu B dan D. Nah, jadi di sini A kurangi B adalah B dan D anggotanya. Jadi lihat anggota A yang tidak dimiliki anggota B itu adalah A kurangi B. Nah, bagaimana dengan B dikurangi A? Apakah sama atau tidak hasilnya? Jelas berbeda. Karena B-nya di depan, maka kita lihat terlebih dahulu anggota himpunan yang ada di B, yaitu A, C, E, G, I. Kemudian kita periksa. Nah, mana yang tidak dimiliki oleh anggota himpunan A? Di sini A ada, berarti kita coret. Kemudian C juga ada. Kemudian apalagi yang sama? E. Nah, jadi anggota himpunan B yang tidak dimiliki anggota himpunan A yaitu G dan I. Maka B dikurangi A yaitu G dan I. Nah, jadi pahami di sini ya. Kalian lihat dulu mana yang di depannya, kemudian baru yang tidak dimiliki oleh anggota himpunan lawannya. Jadi simbol untuk selisih yaitu menggunakan tanda dikurangi. Soal latihan yang pertama di sini ada ditentukan himpunan C sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari 9 dan X anggota bilangan ganjil. Kemudian ada himpunan D sama dengan X sedemikian X kurang dari sama dengan 11 dan X anggota bilangan prima. Dan pertanyaannya yaitu C gabungan D. Nah, apa saja anggota C gabungan D? Coba kalian perhatikan di sini himpunan C dan D-nya menggunakan notasi. Nah, jika kalian menemukan contoh soal seperti berikut ini, maka kalian harus tentukan anggotanya terlebih dahulu. Anggota himpunan C apa saja dan anggota himpunan D itu apa saja. Kita cari anggota himpunan C. Perhatikan di sini bahwa X-nya kurang dari 9 dan X-nya bilangan ganjil. Nah, kalian pasti tahu bilangan ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya. Karena di sini kurang dari 9, maka anggota himpunan C itu 1, 3, 5, 7. Berhenti karena kurang dari 9. Kemudian kita cari anggota himpunan D. Perhatikan di sini bahwa X-nya
kurang dari sama dengan 11 dan X-nya anggota bilangan prima. Masih ingat bilangan prima itu apa? Bilangan prima adalah bilangan yang punya dua faktor atau bilangan yang cuma bisa dibagi dengan satu dan bilangan itu sendiri. Nah, di sini ada tanda kurang dari sama dengan 11. Jika ada tanda sama dengannya, maka 11-nya itu termasuk anggota. Maka anggota himpunan D itu adalah 2, 3, 5, 7, dan 11. Karena itu 11-nya merupakan anggotanya. Karena tandanya tadi kurang dari sama dengan. Jadi kalau ada sama dengannya berarti angka itu termasuk anggotanya. Nah, selanjutnya baru kita bisa mencari C gabungan D. Nah, kalian ingat yang tadi bahwa gabungan itu semuanya anggotanya ditulis kembali, tapi yang ada dua cukup dituliskan satu kali saja. Maka C gabungan D adalah 1, 2, 3, 5, 7, dan 11. Soal latihan yang kedua. Nah, di sini ada ditentukan himpunan A sama dengan X sedemikian X kurang dari 6 dan X anggota bilangan asli. Kemudian himpunan B sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 6 dan X anggota bilangan cacah. Nah, cara mencarinya seperti apa di sini? Di sini pertanyaannya adalah A irisan B. Ayo kita mencari anggota himpunan A. Nah, perhatikan di sini X-nya kurang dari 6 dan X-nya anggota bilangan asli. Tentunya bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Nah, maka anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5, berhenti karena kurang dari 6. Kemudian anggota himpunan B di sini X-nya kurang dari sama dengan 6. Nah, jika bertemu dengan tanda kurang dari sama dengan, maka angka itu termasuk anggotanya. Dan di sini X-nya anggota bilangan cacah. Bilangan cacah dimulai dari angka 0. Jadi anggota himpunan B adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru kita mencari A irisan B. Ingat, irisan itu cari angka atau anggota yang sama. Di sini yang samanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka A irisan B adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Soal latihan yang ketiga di sini ada diketahui himpunan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10 dan himpunan B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 15. Nah, di sini soalnya menggunakan kalimat. Himpunan A dan himpunan B-nya menggunakan kalimat atau kata-kata dan pertanyaannya adalah tentukan anggota dari A kurangi B dan B kurangi A. Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, langkah pertama kalian harus mencari anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Ayo kita cari anggota himpunan A terlebih dahulu. Himpunan A itu bilangan asli kurang dari 10. Maka kita mulai dari angka 1. Jadi anggota himpunan A itu adalah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berhenti karena kurang dari 10. Kemudian anggota himpunan B-nya bilangan prima, ingat kurang dari 15, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Maka di sini A dikurangi B itu kalian bisa lihat A kurangi B, berarti lihat anggota A yang tidak dimiliki anggota B, yaitu apa saja? Nah, A dikurangi B ada 1, 4, 6, 8, 9. Jadi yang tidak dimiliki oleh anggota B. Nah, jika B dikurangi A, kalian lihat anggota B yang tidak dimiliki anggota A. Nah, di sini B kurangi A sama dengan
dengan 11 dan 13 karena itu 11 dan 13 yang tidak dimiliki oleh anggota himpunan A. Soal latihan yang terakhir di sini ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Anggota himpunan A yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13. Anggota himpunan B yaitu 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dan anggota himpunan C yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Pertanyaannya, tentukan A itu adalah A gabungan B kemudian irisan C, yang B A irisan B irisan C, dan yang ketiga A dikurangi atau A selisih B irisan C. Kita kerjakan soal yang A terlebih dahulu. Di sini A gabungan B kemudian irisan C. Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus kita operasikan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu A gabungan B. Kita lihat anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Nah, karena ini gabungan, maka kita gabungkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Yang anggotanya sama cukup ditulis satu kali. Maka A gabungan B adalah 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, dan 13. Nah, C-nya di sini sudah ada bahwa 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maka A gabungan B iri adalah 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, karena dari anggota A gabungan B dan anggota himpunan C yang samanya hanya angka 2, 3, 4, 6, dan 12. Selanjutnya kita jawab pertanyaan yang B, yaitu A irisan B irisan C. Nah, A-nya di sini sudah ada, anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Untuk mencari anggota himpunan B irisan C, kita perhatikan anggota himpunan B dan C, yaitu 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan 12 itu anggota himpunan B. Anggota himpunan C-nya 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, karena ini irisan, kita mencari anggota yang sama, yaitu B irisan C adalah 2, 4, dan 12. Setelah itu, kita operasikan dari pertama A irisan B irisan C. Nah, kita cari antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B irisan C yang samanya hanya angka 2 saja. Selanjutnya kita jawab pertanyaan yang terakhir, yaitu A selisih B irisan C. A-nya itu 2, 3, 5, 7, 11, 13. Kemudian himpunan B irisan C-nya tadi kita sudah dapat di pertanyaan yang B, bahwa di sini B irisan C-nya adalah 2, 4, dan 12. Maka A kurangi B irisan C yaitu 3, 5, 7, 11, 13. Dari mana? Kalian lihat anggota A, kemudian yang tidak dimiliki oleh B irisan C. Nah, anggota mana saja? Yaitu 3, 5, 7, 11, dan 13. Begitu banyak ilmu kau berikan, tanpa pernah kau harap balasan. Jasamu takkan pernah terlupakan, sepanjang hayat selalu ku kenang. Alhamdulillah kita jadi pandai, alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu, karena jasa Bapa dan Ibu guru. Alhamdulillah kita jadi pandai, alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu, karena jasa Bapa dan Ibu